Baik, Bapak buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan ya perkuliahan data science, artinya artificial, apa kecerdasan buatan ya untuk data science. Kita pada hari ini akan membahas tema terkait categorical encoding. Ya. Nanti tema topik yang akan kita bahas, kita diskusikan ini ya label encoding dan one hot encoding. Ya, konsep ini artinya untuk mentransformasi input yang berupa label atau berupa kategorikal ke dalam bentuk apa numerik dan biner. Ya. Nah, ini kita lihat di sini ada apa? Ada skema, ya. Skema bahwa tentunya di sini skema menunjukkan bahwa komputer ini ya CPU ini tidak akan bisa mengolah data input yang bertipe kategorikal. Ya, konsepnya begitu. Jadi si komputer CPU itu tidak bisa mengolah juga data yang berupa image ya, gambar, video atau voice. Tapi kita di sini nanti akan membahas konversi dari input data yang label ya, atau kategorika ke dalam bentuk biner dan ke dalam bentuk numerik agar bisa diolah sama sama CPU, sama komputer agar bisa diolah sama algoritma tentunya, algoritma data science yang ada. Ini visualnya input masuk ke dalam CPU. Di sini adalah penjelasannya kan, penjelasan untuk untuk memperlihatkan bahwa proses yang terjadi dalam komputasi itu ditransformasikan dulu ke dalam bentuk biner. Ini yang lebih detailnya berarti kan ini kan, kalau kita punya data, ya ini ada teks, ada image, ada bisa ini audio, bisa ini numerik ya, ini image juga, ini ya berbagai hal kan bisa diolah sebenarnya dengan menggunakan komputasi sekarang. Tapi sebelum diproses, tentunya ada sebelum diproses sama komputasi ya, sama komputer, itu ada sebuah tahapan proses yang dilalui oleh sistem komputer itu secara hardware. Artinya ada transformasi ke dalam bentuk kode yang dikenal sama komputer. Yang dikenal sama komputer adalah bilangan biner ya 01, 01, ini contohnya kan. Jadi label encoding dan one hot encoding adalah metodenya untuk mentransformasikan pattern input ya. Jadi untuk mengkodekan, untuk mentransformasikan variabel kategori ke variabel numerik atau variabel biner. Kalau numerik itu berarti angka dia. 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya numerik. Kalau biner berarti ini angka 0, 1, 1. Baik, kita lanjut ke apa? Lanjut ke ini ya. Kita perjelas dulu ya. Kita perjelas biar perbesar. Nah, ini ya. Nah, ini adalah wawasan ya, insight. Nah, artinya untuk pengetahuan aja kalau data itu adalah serangkaian fakta. Berarti kalau kita mengolah data, kita mengolah ya fakta-fakta yang ada, yang diambil dari kenyataan tentunya. Fakta itu. Pola, ya ini ungkapan. Ada ungkapan expression dalam bahasa tertentu menjelaskan fakta dalam himpunan bagian. Ya, menjelaskan pola. Kemudian proses, ada validasi, ada novelty, ada kebergunaan, ya, dan dapat dimengerti. Ini artinya ada beberapa pemahaman yang perlu kita baca, perlu kita pahami. Ya, ini nanti bisa dibaca ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian apa itu data kategorikal.
Data kategorikal. Data kategorikal adalah ya jenis data yang menggambarkan karakteristik suatu entitas. Nah, di sini dilihatkan contohnya dari data kategorikal itu. Kalau kita punya entitas jenis kelamin, tentunya kategorinya ada pria, wanita ya. Kualifikasi pendidikan itu ada SMA, sarjana, magister, atau PhD, kualifikasi pendidikan. Nah, kalau kota ada Cimahi, Bandung, Garut, misalnya Cirebon, ya, Purwokerto, dan selanjutnya ya, Banjarmasin, ya. Nah, dan Kalimantan banyak ya. Nah, biasanya data kategorikal bersifat non-numerik dan berbentuk teks. Ya, namun ada kemungkinan bahwa data kategorikal dilambangkan dengan angka. Misalnya warna dapat dilambangkan dengan angka seperti merah sama dengan Lihat 1, aja harganya berapa. oranye sama dengan 2 ya. Kemudian yang lainnya juga kan bisa di apa di ya diwakili ya, tetapi tentunya angka-angka ini tidak bisa dioperasikan secara matematik seperti kali bagi tambah dan kurang, hanya sebagai simbol saja. Kemudian mengapa penggunaan data kategorial diperlukan? Ya tadilah setelah dibahas, artinya si komputer kan tidak bisa mengolah data-data apa data-data yang dalam bentuk teks ya, atau image atau voice. Nah, tentunya harus dikonversi dulu. Nah, itu pengkodean. Nah, di sini kita fokusnya kan ke membuat kode yang inputnya adalah kategorikal. Di komputer ya ada juga algoritma-algoritma yang tidak bisa dia mengolah data kategorikal. Sehingga kita harus mempersiapkan ya data pre-processing namanya ya, dalam data science itu data pre-processing harusnya disiapkan dulu si datanya agar bisa diolah sama sama algoritma kecerdasan buatan ya. Berarti datanya harus ditransformasikan, dikodekan ke dalam bentuk tuh tadi bentuk angka, numerik atau biner. Penting ya artinya kategori supaya bisa diolah sama algoritma, supaya bisa diolah sama komputer. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa algoritma juga yang dia mampu seperti decision tree dan random forest. Nah, dia mampu melakukan pemrosesan kalau diinputkan datanya kategorikal. Tapi ada beberapa juga yang tidak mampu seperti neural network ya, support vector machine itu belum mampu dia. Itu mengapa penting ya? Kita lihat tekniknya sekarang. Ini tadi mengapa ya perlu jelaskan ya. Karena untuk nanti memang kaitannya juga dengan itu, dengan tingkat akurasi. Bisa aja nanti data Datangnya ke tempat data yang kita siapkan itu, data yang kan? data yang kita siapkan itu data yang kita siapkan ya, data yang disiapkan itu dalam bentuk setelah ditransformasikan dalam bentuk numerik ya kategorikal itu atau dalam bentuk biner, nanti dilihat performa dari algoritma kita itu, artinya outputnya hasilnya itu bagaimana, apakah tingkat akurasinya lebih baik yang sudah ditransformasikan itu, tingkat akurasi presisi kan ya, tingkat advanced score, tingkat AUC. Nah, di sana kita bermain data science itu kan, data science bisa juga ya data science itu setelah dilakukan transformasi ke dalam bentuk menggunakan label encoding atau one hot encoding, ternyata hasilnya itu lebih baik, misalkan lebih baik daripada algoritma yang menggunakan support vector mesin tadi ya, di Sentry yang bisa mengolah data secara langsung. Nah, itu kemudian kita nih dilihat bagaimana sih pengkodean label itu. Dalam pengkodean label, ini contohnya begini ya, nanti kalau ada ini kan ada apa
label negara ya, ada Afrika, ada Asia, ada Eropa, ada South America, North America. Ini bisa dibuatkan labelnya jadi satu, ya Afrika satu, Asia dua. Nah, artinya dibuat ini. Ini namanya pencodaan label, label encoding. Di convert artinya data label ke dalam bentuk data numerik. Nah, ini apa label encoding ya. Label encoding itu dikonversi ke dalam bentuk numerik. Nah, data-data yang bervalabel atau kategorikal ya. Kemudian kalau one hot encoding, kita lihat one hot encoding. Tentunya dalam teknik ini agak berbeda dengan yang label encoding. Kalau label encoding itu ditransformasikan dalam bentuk numerik, tetapi kalau one hot encoding ditransformasikan dalam bentuk bilangan ini, bilangan biner ini. Jadi ini apa? Red ya. Ini merah nih. Merah itu dikodekan dalam bentuk biner nih, satu satu ya. Nah, 01 nih. Ya. Red ya, ini bisa ke sini nih. Sorry, bukan ke vertikal tapi ke sini, ke horizontal. 100 ya. Ini juga merah juga ini. Nah, 100 itu adalah merah. Kalau yang yellow gimana nih? Yang kuning ini berarti 010. Bentuk pengkodeannya itu. Kalau ya, kalau yang green ini ya, green ini hijau ini 001. Nah, itu bentuk pengkodean menggunakan one hot itu, one hot encoding. Jadi dalam teknik ini pertama-tama untuk setiap nilai fitur yang berbeda, ya fitur berbeda itu ada merah, kuning, nah, hijau kan, itu berbeda kan. Kolom baru dibuat, kolom barunya dibuat. Kemudian pada kolom baru ini keberadaan nilai tersebut pada baris tersebut dilambangkan dengan angka 1. Nah, keberadaannya akan dilambangkan dengan angka 1. Seperti ini keberadaan merah ini. Merah itu dilambangkan dengan angka 1. 1 ya. 100. Jadi ada 3 digit. Merah itu dikonvert ke dalam bentuk biner jadi 3 digit. 100. Nah, kemudian yang berikutnya sama juga begitu kan. Artinya yang ini masih, ini merah masih kan. Ini baru, ini kuning ya, 01. Ini keberadaan nilai tersebut pada baris tersebut dilambangkan dengan angka 1. Jadi dia merujuk ke situ. Dan ketidakhadirannya dilambangkan dengan angka 0. Ya. Ketidakhadirannya itu dengan angka 0. Seperti ini tidak ada ini ya. Artinya hijau nggak ada karena ini 0. Ini merah juga nggak ada 0 kan. Tapi pada baris ini adalah record ini itu adalah kuning ya. Jadi angkanya 1 kan kuning. Nah, itu. Dan dia dilambangkan dengan pada contoh di bawah ya, fitur warna memiliki 3 nilai merah, kuning, dan hijau ya fitur. Seperti yang bisa kita lihat, 3 kolom dibuat sesuai dengan masing-masing nilai. Terakhir ada dan tidaknya nilai pada setiap baris masing-masing dilambangkan dengan 1 atau 0. Ini bisa dilihat ini apa dalam apa Kaggle ya, terkait penjelasan ini secara lebih detail. Ini diambil dari Kaggle ininya apa referensinya. Itu ini ya tadi one hot encoding kan. Ini coba kita lihat label encoding ya versi one hot encoding ini. Memang nanti ada beberapa kelebihan dan kelemahan tentunya dari ini, dari label encoding dan one hot encoding itu. Kelemahan dari label encoding ya ini biasanya si algoritma ya atau algoritma kecerdasan buatan. Tadi kan label encoding itu diwakili oleh angka 1, 2, 3 kan. Nah, algoritma itu dia akan memproses bahwa angka 3
itu derajatnya lebih tinggi dari angka 1. Ya. Nah, ini kelemahan daripada label encoding. Sehingga nanti kalau begitu akan terjadi analisis yang salah. Padahal sebetulnya tidak. Di label encoding itu antara angka 1, 2, 3 itu setara kan? Tidak ada yang derajat lebih tinggi. Tapi biasanya ada algoritma yang memperlakukan bahwa angka 3 itu derajatnya lebih tinggi daripada angka 1. Sehingga akan terjadi waktu di data analisis akan terjadi error, kesalahan. Bisa aja akan terjadi overfitting. Overfitting itu artinya si sistem itu ada kesalahan dalam mengklasifikasikan atau memprediksi data yang ada. Itu adalah label encoding. Kemudian kalau ini one hot encoding itu dia memang lebih detail. Tapi kelemahannya juga kalau jumlah datanya banyak, tentunya dia akan memakan memori yang banyak juga ya, karena dia dibuat kolom-kolom baru, kolom-kolom baru. Nah, kolom-kolom baru sehingga membutuhkan memori yang banyak, pengkodean yang banyak. Tapi itu nanti dalam eksperimennya, karena sekarang udah banyak algoritma yang ya cukup bisa menghandle beberapa kelemahan tersebut, bisa aja nanti diterapkan tergantung dataset apa ya, datasetnya bagaimana yang akan kita olah. Sehingga nanti diharapkan ya menghasilkan tingkat akurasi, tingkat presisi, tingkat recall dan advance score yang lebih baik tentunya. Dan nanti dieksperimenkan. Nanti ada dieksperimenkan kita nanti menggunakan label encoding dan one hot encoding pada kasus yang sama, mana tingkat akurasi yang lebih baik. Itu bisa dieksperimenkan ya dengan melalui bahasa pemrograman Python misalkan. Ya, itu terkait label encoding dan one hot encoding ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut ya, visualisasi label encoding versus one hot encoding. Ini kan di label encoding tuh kategorikal ya. Jadi ya, kalau ada nama ini food name ya, ada apple, chicken, brokoli. Ini kan dikategorikan apple 1, chicken 2 nih ya. Ya. Nah, kalau dalam what hot encoding bukan angka artinya ya, bukan 1, 2, 3 numerik, tetapi dalam bentuk dalam bentuk biner ya. Apple berarti 1, 0, 0. Chicken 0, 1, 0. Brokoli 0, 0, 1. Itu kan sistem pengkodeannya. Ini referensinya bisa dilihat di sini di medium.com ya. Tuh. Kemudian kita lihat implementasi label encoder dan one hot encoding. Nanti sebentar kita akan mencoba juga menggunakan Python kan untuk 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 mengeksperimenkan ini label dan one hot encoding. Nah, ini kita lihat contoh untuk kumpulan datasetnya. Misalnya kita punya kumpulan datasetnya itu yang digunakan, kita punya dataset startup yang terdiri dari 51 baris dan 5 kolom. Ya, dataset startup tujuannya adalah untuk memprediksi laba berdasarkan 4 variabel independen lainnya dalam kumpulan data. Karena salah satu variabel kita ya, status adalah variabel kategorikal. Jadi yang lainnya numerikal ya, karena startup itu terkait dengan biaya-biaya, kemudian ada status ini kategorikal. Kita lihat nanti datanya. Jadi kita lihat datanya ya. Karena nanti kalau dalam Python kita menggunakan function sklearn namanya. Menggunakan library label encoder dan one hot encoder kita gunakan untuk mengetahui kan terkait output yang dihasilkan. Oh, ini tadi ya. Ini contohnya nih. Jadi pertama-tama mengimport semua library yang diperlukan. Selanjutnya membaca dataset di file CSV ke dalam
data frame Pandas. Nah, contohnya kan mengimport ya library yang dibutuhkan tentunya. Pertama ini import Pandas, ini library yang ada dalam Python ya. Si Pandas ini sebuah library yang digunakan untuk membaca file dari luar. Nah, import, yang diimport dulu Pandas, disimpan pada variabel PD ini. Kemudian ada juga proses untuk numerik array ya, diimport juga, simpan di NP ya, numerik NP. Kemudian kita gunakan skillen ini. Skillen itu nanti dia sebuah kelas lah, sebuah objek ya, sebuah kelas yang untuk skillen preprocessing. Ini sebuah kelas, ini objek ya preprocessingnya. Ini functionnya, function label encoder dan one hot encoder dipanggil, ya, diaktifkan, diinisialisasi, sehingga nanti waktu prosesnya bisa berfungsi nih. Karena nanti di dalam Python-nya ini label encoder itu sebuah kumpulan-kumpulan instruksi kan, yang disusun secara logis untuk menyelesaikan masalah transformasi itu. Kategori sama ini juga banyak baris kan, tapi kita di sini hanya tinggal memanggil saja. Kemudian setelah itu kita baca kan, dibaca ininya apa datanya ini diambil dari itu ya, dari Kumar nih diambil kan, diambil dari data ya di localhost ya. Nah, tapi kita akan mencoba di ini apa? Kita akan coba di Google Colab ya, biar lebih kelihatan lebih ini di Google Colab ya. Biar kelihatan lebih enak nih Google Colab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada diskusikan? Pasca, dan Markus gimana? Sinaga, ada? Fauzia, Sally, siapa nih Sally itu mah? Ya, siapa? Ibrahim, Dava. Ya Pak, lagi di luar Pak. Oh lagi di luar, lagi di luar tuh. Ngikutin nggak Dava? Oh, Audrey. Aman Pak. Ngikutin nggak Audrey, ditanya bisa nggak? Insya Allah Pak. Ya coba Audrey tanya ya dikit nih. Apa tujuan daripada label encoding apa, Audrey? Dapat nilai kalau bisa. Tujuan dari label encoding itu apa, Audrey? Nggak ada Audrey ya. Laras. Hadir Pak. Ditanya bisa nggak? Insya Allah bisa Pak. Ya, coba. Apa Laras? Apa tujuan daripada label encoding? Ya, silahkan. Memudahkan identifikasi Pak. Belum, terus lanjut. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak, label encoding itu apa? Label encoding. Apa Pak? Ya, label encoding coba yang betul untuk mentransformasi data apa? Melakukan transformasi data apa? Seperti kode, variabel. Iya, definisikan coba. Label encoding adalah untuk mentransformasikan data, kode, dan variabel. Ya, data yang berjenis kategori atau label ke dalam data frame. Ke dalam bentuk itu apa, angka numerik ya? Ya Pak. Ya, oke, itu lagi. Baca-baca lagi dengan
Coba Hairul nih, yang cowok Hairul Anwar. Baik, Pak. Terima kasih, Hadir, Pak. Pak, hadir. Nah, oke, Hadir, Pak. hadir. Hadir, Tanya Pak. bisa Hairul? Bisa, Pak. Insya Allah. Oke, oke Hairul. Itu kan tadi transformasi data kategorikal ada dua ya. Ada label Iya, Pak. encoding dan ada one hot encoding. One Iya, Pak. hot encoding bagaimana dia mentransformasikan data kategorikal tuh? Ya, tujuannya untuk mengubah data kategorikal nominal menjadi boolean, Pak. True and false dalam bentuk binary. Iya, 1 dan 0. ya, oke. Oke, mantap Hairul. Nah, ya, Baik, Pak. Terima kasih. ya, oke kita lanjut ya. Ini karena itunya bentar lagi nih. Ini apa? Nah, ini. Coba sekarang Bapak akan perlihatkan ini apa supaya kelihatan lebih interaktif akan langsung aja ke ini ke apa? Ke coding ya, coding pakai Python nih. Coding Python ya, ntar coding Python ya. Ini Python mana coding Python? Ntar coding Python nih. Stop dulu lah kalau gitu kan. Oh, ini coding Python ya. Coding Python. Ah, ntar coding Python aktifkan dulu. Ini. Nah, ini ya. Oke, kita lihat nih. Hmm. Ya, gimana tampilannya Anwar? Sudah dalam bentuk kole bukan? Belum? Keluar, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Sudah, Pak. sudah Pak, sudah. Ya, oke. Oh, ini ada Pasca, ada Markus tadi dipanggil kemana nih? Oke, kita lihat ya. Maaf Pak, tadi jaringannya jelek Pak. Ya, oke. Kita lihat sekarang ini, tadi kan, ini kasusnya adalah untuk botani ya. Untuk apa? Nah, karena datanya mudah diambil pakai data iris, ya data iris itu sebuah dataset yang mengklasifikasikan bunga anggrek. Ya. Nah, sama artinya ya. Bapak kenapa ngomong ngajar kelas ya? Ya, ini sama artinya ya apa? Ini apa? Library-nya yang kita import ini, ya. Seperti tadi yang udah dijelaskan kan? Import ini. Di importnya ya intinya ada pandas, ada preprocessing ya, ada label encoder. Nah, ini di import dulu ya supaya nanti kita bisa memanfaatkan itu ya fungsi-fungsi yang ada. Kemudian setelah itu kita memanggil ini terbaca ya tulisannya? Terbaca nggak Anwar? Pak, terbaca, Pak. Terbaca, oke. Setelah inisialisasi berbagai library, ya tentunya kita jalankan ini. Kalau ada yang salah nanti dia akan memberikan message. Nah ini di running dulu tuh, ya kelihatan ya running. Di running. Kalau nggak ada message berarti coding kita tuh betul ya. Kalau nggak ada message kan, ini ya. Oke, menunggu agak sedikit lama. Nah, oke, jalan ya. Jalan nggak ada error. Kemudian berikutnya kita memanggil data iris dari URL. Kita memanggil di GitHub yang mengambil dari internet ini URL-nya. Ini alamatnya dipanggil iris CSP. Ya, CSP setelah itu kan disimpan di dalam apa? Variable iris data ya. Dibaca artinya si CSP-nya, URL-nya dibaca, ya, kemudian ditampilkan beberapa baris data. Nah, ini tampilannya begini, ya. Variabelnya ada fiturnya ada 1, 2, 3, 4 fiturnya. Ini adalah targetnya spesies. Ya, jadi spesies Setosa, Versicolor, dan Virginica. Multi-class berarti ini si datasetnya tuh, datasetnya. Ini datanya, fitur-fiturnya. Ini adalah targetnya.
Ini data yang kita punya ya sebanyak 102. Kalau lebih lengkapnya 150 data ini. Data. Oke, setelah kita lihat ini data yang ada ya, data ya, ilmu datanya ini ilmu data nih. Belajar ilmu data. Kemudian kita akan melakukan ini tadi label encoding. Ya. Lakukan label encoding untuk kolom spesies. Ya, ini kan kolom spesies ini berupa kategorikal ya. Ada stosa, persikalar, berupa label, berupa kategorikal. Kita itu apa? Kita buat encodernya, label encoder nih. Fungsinya label encoder function ini kan dipanggil. Kemudian iris data yang akan dibuatnya adalah spesies ini yang akan dibuat label encodernya. Kemudian akan dilakukan pelatihan fit transformation ya, ditransformasikan ya spesies ini ke dalam bentuk label encoder. Tampilkan. Setelah ditampilkan itu datanya jadi begini ya, spesies encode. Jadi setosa ya dikodekan 0, versicolor dikodekan 1, virginica dikodekan 2. Nah, ini adalah hasil daripada label encoding. Oke. Ya, ini codingnya nanti ini dibuat apa YouTube-nya, kalian nanti bisa baca, bisa lihat, bisa dipraktekkan tentunya. Eksperimenkan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan apa tadi one hot encode ya, lakukan one hot encoding untuk kolom spesies encode. Spesies encode ini akan dilakukan itu ya. Ya merujuk ke situ ya, merujuk ke spesies. Jadi one hot encoder ini dipanggil tentunya si function yang udah kita definisikan di atas. One hot encoder. Kita udah inisialisasi di atas ini. Encoder, one hot encoder fungsinya kan dipanggil ya dalam kelas skillen preprocessing. Kemudian setelah itu nih apa one hot encoder itu dipanggil ya. Kemudian ya space encode on hot ini variabelnya ini pemanggilan transformasi dari tadi ya dari bentuk numerik ke dalam bentuk itu apa bentuk apa bilangan boolean tadi itu apa bentuk biner ya. Kemudian ini ya spesies encode-nya disimpan di sini di ya data frame. Kemudian di sini digabungkan supaya tampilnya di sebelahnya digabungkan di join nih. Iris data encode ya concat ini iris data spesies encode ya. Nah, digabung kan? Gabung. Tampilkan tuh iris data encode ini dot head ini 102. Ini dilihat nih. Ini hasil daripada one hot encoder. Ini adalah setosa, versicolor, dan virginica. Ini setosa ini ya 1 kan 100 tentu ya. Ini 100 setosa kan. Kemudian versicolor ini 010 versicolor. Ya. Kemudian yang terakhir ini virginica 001. Ini hasil dari one hot encoding. Nah itu apa eksperimen dari teori yang tadi yang dijelaskan di depan. Setelah itu tentunya kita akan melakukan analisis lebih lanjut kan dari data-data yang kita apa olah itu kita persiapkan ya, akan dianalisis oleh algoritma kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan kita nanti di sini akan menggunakan algoritma neural network ya. Nah, untuk menggunakan algoritma neural network ya tentunya kita siapkan dulu beberapa apa persiapannya, seperti pisahkan variabel independen dan target. Ini variabel independennya X, Y-nya target. Ya, ini iris data encode ya. Spesies ini adalah ini di drop artinya ya. Dalam variabel X itu spesies itu di drop, yang ini di drop ini yang spesies ini dihilangkan. Jadi datanya untuk X itu 1, 2, 3, 4 kolom. 4 kolom ya. Kemudian Y-nya adalah sebagai ini sebagai spesiesnya. Ya, sebagai data target ya. Tosa, versicolor, dan virginica. Ini ya.
Setelah kita siapkan variabel independen dan target itu dipisahkan, baru kita akan melakukan persiapan untuk melakukan pelatihan dan pengujian tentunya. Pelatihan dan pengujian. Pelatihan dan pengujian ini ya. Bagi dataset menjadi data latih dan data uji. Ya, setelah dibagi dua, ini kita siapkan variabel untuk menampung yang 4 variabel xtrend, xtest, ytrend, ytest. Ini 4 variabel untuk menampung data pelatihan dan data uji. Data pelatihan, xtrend, 4 variabel ini. 4 variabel ini untuk menampung itu ya. Untuk menampung xtrend, xtest, ya. Untuk menampung. Kemudian setelah itu, setelah kita siapkan variabel untuk menampung, artinya dipanggil fungsi ini, fungsi trend test split ya, pembagian function yang ada di dalam itu, yang ada di dalam Python-nya, ya trend. Disiapkanlah nanti ada variabel x, variabel y, ya variabel x itu dia untuk menampung keseluruhan data pelatihan, ya fitur-fitur seperti kolom 1, 2, 3, 4 ya X. Dan Y-nya adalah untuk menampung variabel itu, variabel target ya. Versi color ini target. Ini test size-nya itu menandakan bahwa test size itu ukuran daripada data testing 20%. Nah, data trainingnya adalah 80%. Ini random state ini adalah sebuah fungsi untuk inisialisasi bahwa sistem itu kalau dijalankan tidak akan ada perubahan hasilnya. Nah, sementara itu dulu ya terkait materi itu dari atas ini label encoder itu ada label encoding ini ya. Ini data setnya kan. Data setnya ya, kemudian kita olah dengan transformasi label encoding, ini hasilnya. Coding kan hasilnya. Kemudian setelah itu ditransformasikan juga ke dalam one hot encoder. Artinya menghasilkan ini. Ya, menghasilkan beberapa kode ini kan. Salah ya, ini satu kan. Kemudian kita persiapan untuk eksperimen lebih lanjut, yaitu eksperimen memisahkan data menjadi fitur-fitur data pelatihan ya, dan memisahkan untuk